Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan yang kemarin, misalnya saya punya tabel seperti ini ya. Lalu ini misalnya bulan ya. Januari, kalau pakai bahasa Inggris sebenarnya ini bisa di geret kayak kemarin ya. Tapi kalau bahasa Indonesia kayaknya nggak bisa deh. Coba aja pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Inggris bisa digeret seperti ini, sama kayak kemarin. Karena kita sudah beri nilai awalnya, nanti si Excel-nya bisa meneruskan gitu ya. Berikutnya ini kira-kira isinya apa, kira. Jadi dikira-kira memang ada pemikirannya, pakai logikanya Excel. Sama kayak kemarin ya, ini kita perbesar nih, soalnya ada beberapa yang nggak cukup, ada yang ketutup, bisa kita besarkan. Coba kita paskan 9, kurang besar. 10 harusnya cukup. Terus semuanya kita buat rata tengah gitu ya. Ini bisa kita format as tabel biar lebih mudah dibaca. Lalu misalnya di sini ada seperti kemarin, ini ada tahunnya misalnya 2021. Cuma untuk memberitahu aja bahwa ini Januari, Februari, Maret ini adalah isian atau bulan-bulan pada tahun 2021 misalnya. Ini masalahnya kalau dijadikan atau diformat sebagai tabel ini muncul ini ya, muncul tanda atau tombol panah ke bawah ini yang bisa digunakan untuk mensortir data. Jadi beberapa nggak kelihatan nih, kayak ini Januari, Y-nya nggak kelihatan. Tapi kita biarkan dulu, nggak apa-apa. Mungkin kita isi nama ya. Seperti itu. Lalu mungkin yang dituliskan di sini adalah penjualan. Jadi misalnya ini data sales, data marketing. Jadi penjualan masing-masing orang ini berapa di setiap bulan bisa dituliskan di sini, misalnya seperti itu. Itu misalnya. Nah, yang mau kita pelajari sekarang ini adalah lanjutan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita menggunakan sebuah simbol, yaitu sama dengan, dimana setelah itu Excel bisa membantu kita dalam perhitungan. Nah, ini salah satu yang disediakan oleh Excel itu bukan cuma perhitungan menggunakan simbol-simbol tambah kurang kali bagi, tapi juga bisa menggunakan fungsi gitu ya. Fungsi itu bisa melakukan beberapa hal sesuai dengan fungsinya gitu. Jadi fungsi yang sudah disediakan Excel salah satunya mungkin sum. Sum kalau bisa dibaca di situ, saya besarkan ya. Saya zoom.
adds atau menambah ya, langsung saya terjemahkan aja, menambah semua angka-angka yang ada di dalam range cells. Range cell itu berarti ya sel-sel yang sudah di ya sel-sel yang ada yang dituliskan di dalam fungsi ini nanti akan dijumlahkan kalau itu berupa angka. Kalau tidak berupa angka mungkin akan terjadi error gitu ya. Jadi contoh yang pertama bisa seperti ini. Jadi setelah nama fungsinya sum kurung, nah ini bisa dimasukkan sel 1. Lalu ini Anda lihat ada titik koma ya. Titik koma itu di bawahnya tanda titik 2 itu. Jadi kalau titik 2 kan shift titik komanya akan jadi titik 2. Tapi kalau shiftnya tidak ditekan, kalau shiftnya nggak ditekan jadi titik koma kan gitu ya. Lalu yang kedua nomornya apa? Ini bisa diklik seperti itu. Nomor 3 dan seterusnya. Jadi ini dicontoh cuma pakai 3. Jadi jumlahnya seperti itu. Jadi intinya adalah sebuah fungsi itu dimulai dengan nama fungsinya dulu. Nama fungsinya apa? Ini nama fungsinya sudah disediakan ya untuk beberapa keperluan. Jadi tinggal kita nyari aja fungsi yang mau kita pakai apa. Nah ini fungsi yang untuk kita gunakan untuk menjumlahkan isi dari fungsi tersebut adalah sum. Nah, setelah nama fungsi ada kurung buka dan diakhiri dengan kurung tutup. Di tengah-tengahnya antara kurung buka dan kurung tutup itu ada nilai-nilai, value gitu ya yang mau kita hitung. Jadi misalnya di sini nggak harus dari nilai sel. Ini kan dari sel ya, sel C3, sel C4, sel C5 ya. Kita bisa masukkan angka sendiri misalnya 100 gitu. Hasilnya nanti bertambah 100. Jadi nggak harus nilai atau value ini diambil dari sel, bisa kita isikan sendiri. Gitu. Ya. Jadi bisa misalnya di sini nggak ada, di sini nggak ada selnya. Ini saya kembalikan aja, saya hapusin biar nilainya nggak membingungkan. Misalnya di sini nggak ada nilai di atasnya ya. Tapi saya bisa pakai sum sama kayak tadi. 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 dan seterusnya misalnya tambah 1000. Nanti hasilnya adalah nggak muncul. Kenapa? Karena sama dengannya nggak ditulis. Tadi sama dengan itu membantu tadi itu ya, memberitahu Excel bahwa tolong dong hitungkan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tolong dong dipikirkan. Tolong kamu yang mikir, saya malas mikir gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah jadinya seperti itu hasilnya. Jadi ada dua cara. Jadi di dalam ini bisa diisikan dari nilai sel, yang di sini bisa diisikan secara manual angka-angkanya yang mau dihitung apa, dan bisa dikombinasi ya. Bisa juga seperti ini, misalnya ini angkanya 433 misalnya. 212 ini 506. Nah ini bisa juga kita menggunakan yang namanya range tadi. Tadi kan diberitahu bahwa sum itu bisa pakai range ya. Nah, sama dengan, nah ini bisa pakai range gitu ya. Sum itu bisa pakai range. Kalau tadi dimasukkan satu demi satu selnya pakai pemisah titik koma, bisa juga kita lakukan dengan cara klik ditahan di sini lalu kita geser, kita drag ya. Gitu. Jadi kita pilih yang mana sih yang mau dihitung, dari sini sampai sini gitu, atau dari sini sampai mana, bisa melebar, bisa memanjang, bisa juga banyak di blok ini. Nah saat ini kita butuhnya cuma dari sini sampai sini, maka ini yang kita pilih. Maka kalau ini saya saya akhiri ininya, saya akhiri kurungnya. Nah yang tertulis di dalam ini adalah marks gitu ya, karena kita sudah tahu bahwa tab
tabel ini kolomnya adalah kolom Maret gitu, March gitu. Jadi semua data yang ada di Maret kita mau hitung, bisa seperti itu. Bisa seperti itu yang muncul. Ya. Jadi kalau saya enter, jadi nama sel itu bisa berubah. Kalau sebelumnya namanya pakai tulisan atau kolom, nama kolomnya E gitu, dan nomor dari barisnya 6, bisa pakai nomor seperti itu, tapi bisa berubah ketika kita pakai tabel yang tabelnya punya nama. Jadi tabel ini punya nama kolomnya, maka isinya nggak usah ditulis kolom E gitu, enggak, tapi bisa diisi juga dengan nama dari apa namanya, nama dari apa nama dari ya kolomnya yang sudah kita rubah tadi. Jadi kolom E ini kita rubah namanya jadi Maret kan. Nah, itu yang kita pakai sebagai penanda. Jadi pakai membuat tabel di Excel itu membantunya di situ. Jadi kita mau menggunakan semua nilai yang ada di kolom Maret itu nanti bisa dengan mudah dituliskan Maretnya saja, nanti akan masuk sendiri nilai-nilainya. Atau kayak tadi ya, misalnya ini di akhir saya mau hitung, di akhir ini mau saya hitung keseluruhan ya, total misalnya. Berarti kan sama dengan ya, sama dengan kita pakai sum lagi. Lalu yang mau kita pilih misalnya dari sini sampai sini. Nah, ini tabel 1, nama tabelnya disebutkan tabel 1 Januari, kolom Januari, titik 2 Maret, Januari sampai Maret. Jadi titik 2 ini menandakan bahwa sampai gitu ya, sampai dengan Januari sampai dengan Maret. Jadi mau mengambil data Januari sampai dengan Maret, bisa seperti itu. Kalau kita tutup, jadinya seperti itu. Atau Januari sampai dengan bukan sampai dengan Maret, tapi sampai dengan Desember ya. Ini tinggal ganti aja, nggak usah diblok, langsung diganti pakai namanya. Desember tulisannya ya. Ini sudah ada bantuannya ini, tinggal di double klik. Oh, ini ada yang salah karena kurungnya dibetulkan, dia merasa butuh kurung. Oh, sudah sih ya, benar ya. Jadi Januari, Desember, jadi kurungnya ada 2 ya. Desember ini dikurungi menandakan bahwa dia adalah nama dari kolom. Ini ada kurungnya. Januari ini juga dikurungi bahwa dia adalah nilai dari sebuah kolom, nilai-nilai dalam kolom. Nah, Januari dan Desember ini sama-sama dikurungi lagi, ada kurungnya lagi menandakan bahwa Januari dan Desember ini adalah bagian dari tabel 1. Nama tabel yang kita buat ini adalah tabel 1. Kurang lebih seperti itu. Hasilnya seperti ini. Kalau mau nilai secara keseluruhan. Ini kalau pakai tabel. Ya, sekarang kita coba tapi nggak pakai tabel ya. Jadi nilainya ini kita copy. Kita copy nilainya aja, nggak usah perhitungannya. Paste spesial values. Oke. Nah, ini nilainya saja ya. Nilainya saja tanpa ada kolomnya, tanpa ada nama-nama kolom. Kalau kita select kayak tadi, pakai sama aja, sama dengan sum. Kalau kita drag kayak gini, nah hasilnya menggunakan nama dari selnya tadi, C9 titik 2, sekali lagi titik 2 itu menandakan sampai dengan ya. C2 sampai dengan C11 ini nilainya apa saja, maka akan dilakukan fungsi sum. Itu sama aja ini ya, sama saja. Ini cuma nyoba aja, nggak apa-apa ya. Mengulangi. Itu. Nah, kalau tadi totalnya misalnya kita pakai sum dari sini sampai sini, hasilnya kayak gitu. Jadi sampai dengan ini nggak terbatas pada satu kolom saja dari atas ke bawah, tapi bisa juga
memanjang ke kanan, melebar ke kanan. Jadi bisa mulai dari sini nih C9 sampai ke E11. Jadinya seperti ini, C9 sampai dengan E11. Hasilnya adalah persegi gini ya. Gitu. Kalau saya kasih kurung, hasilnya seperti itu. Ayo kita lakukan percobaan yang lain. Jadi ini saya hapus, delete, mana delete-nya? Backspace saja, nggak ada delete-nya. Atau keyboardnya delete-nya cuma di situ. Oke, kita pakai cara yang lain. Bisa atau tidak kita coba. Saya mau yang ini gitu ya. Tapi nggak saya drag nih, saya pakai kontrol. Jadi kontrolnya saya tahan, lalu ini saya pilih. Nah, ini saya pilih, pakai kontrolnya nggak saya lepas ya, saya tekan terus, saya klik satu-satu nilai-nilai mana yang mau saya masukkan ke dalam fungsi sum ini. Jadi bisa caranya seperti itu juga. Jadi ada banyak cara untuk memasukkan nilai, gitu ya. Salah satunya adalah yang seperti ini. Tadi kita sudah nyoba beberapa cara, kurang lebih 5 atau 6 ya. Jadi cara-cara memasukkan nilai ke dalam sebuah fungsi kurang lebih seperti itu. Jadi beda, bisa sih kita walaupun di dalam tabel pakai nama selnya C3 sampai C5 ketika ngitung yang 941 yang di sini ya, bisa sekali. Walaupun sudah ada nama kolomnya, cuma nama kolom yang sudah kita buat itu membantu. Jadi kita nggak usah nuliskan banyak-banyak seperti ini. Ini kan banyak ya. Oke, kurang lebih seperti itu materinya yang video ini. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.